Bab 466. Bab 466, Keadaan Alami, Guru Surgawi, 2. Ini tidak mungkin. Go, para pemuja tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat Chun Youn melayang di udara memancarkan cahaya cemerlang. Tapi Chun Inji yakin tentang apa ini. Ini pasti inti dari 5 roh. 5 inti tiba-tiba mulai beresonansi, memberikan atribut mereka sendiri. Api panas menyala di dekat Chun Youn. Itu adalah energi dari Flame Kilin, yang melambangkan pusat. Di sisi kanan Chun Youn ada angin bertiup kencang. Itulah energi macan putih yang melambangkan timur. Di sisi kiri Chun Youn ada es. Itu adalah energi yang diambil dari burung besar, yang melambangkan barat. Di atas Chun Youn ada kilatan petir. Itulah energi penyu naga, yang melambangkan utara. Tetapi, apa-apaan energi menakutkan itu? Chun Inji tidak tahu apa itu energi hitam di dekat kaki Chun Youn. Itu pasti dari salah satu dari 5 makhluk roh, jadi itu pasti energi dari Imogi. Namun, Imogi adalah naga bumi, yang berarti ia harus mengeluarkan energi bumi, tetapi energi ini terasa berbeda. Ini lebih seperti energi iblis. Tidak mungkin energi Imogi, yang dikenal sebagai kepala 5 makhluk roh, menjadi jahat. Chun Inji pernah merasakan energi ini sebelumnya. Benar, saya merasakan ini dengan Great Guardian. Dia tiba-tiba mengingatnya. Dia telah merasakan energi serupa dari Great Guardian Marakim dan mantan Great Guardian. Namun, energi yang mereka keluarkan hanya sedikit, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, energi dari Chun Youn berada di luar imajinasi seseorang. 5 energi harus seimbang untuk mencapai keselarasan, tetapi energi iblis itu terlalu kuat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi iblis yang ganas cukup kuat untuk menelan energi lainnya. Semua orang mundur dan menonton, berusaha untuk tidak mengganggu Chun Youn, yang sedang berusaha mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, ketika kelima energi mulai bergerak. Itu adalah awal. Wuwong, mustahil. Energi hitam menyerap semua. Energi hitam di bawah Chun Youn menelan 4 energi yang tersisa, termasuk tubuh Chun Youn seperti tirai. Dalam sekejap, Chun Youn diliputi sebuah bola. Untuk mantan tuan, apa yang terjadi? Seolah-olah orang tua ini bisa tahu. Pertanyaan tetua Mongmu adalah hal yang sama dengan yang dipikirkan Chun Inji, jadi dia tidak bisa menjawab dan terus menonton. Di sisi lain, energi hitam dan energi internal alami terjalin, dan terjadi perubahan yang berbeda. Chun Youn, yang hatinya berada di ambang kehancuran karena energi pedang, mengalami perubahan serius. Sambil menderita, Chun Youn bisa merasakan perubahannya. Aliran besar Qi yang belum pernah dia rasakan di tubuhnya sendiri, dan indera keenamnya yang telah distimulasi. Ketukan, ketukan, ketukan. Itu bukan suara detak jantungnya. Itu adalah suara dentuman yang kuat dari tempat lain. Suara ini, suara pemukulan tidak datang dari manapun secara khusus. Seolah-olah itu dari semua makhluk di sekitarnya. Ini, detak jantung semuanya. Pada awalnya, dia tidak dapat memahaminya, tetapi pada saat tertentu, Chun Youn menyadari bahwa itu adalah suara dari semua kehidupan yang berfluktuasi di sekitarnya. Dia tidak pernah sesadar itu, tetapi sepertinya setiap makhluk hidup memiliki energinya sendiri. Semuanya memiliki energi yang berbeda. Namun, alurnya berbeda. Energi dari segala sesuatu mengikuti arus, yang bergerak secara alami, menunjukkan keberadaannya. Itu bukan satu-satunya hal yang bisa dipahami Chun Youn tentang aliran besar. Energi inti, energi spiritual inti bergerak dan mengalir dalam harmoni. Itu adalah tatanan Ibu Pertiwi itu sendiri. Semua energi melewati siklus dan menyelaraskan. Energi saya sendiri telah menjadi bagian dari Ibu Pertiwi. Kesadaran itu menghancurkan akal sehat tentang Qi. Qi tidak terbatas pada tubuh. Jika Qi bisa bergerak mengikuti arus, itu bisa menjadi satu dengan semua hal di dunia. Saat dia mendapatkan kesadaran baru, lebih banyak perubahan terjadi pada tubuh Chun Youn. Sepertinya tulang dan ototnya akan direkonstruksi. Sepertinya dia sedang menjalani rekonstruksi fisik. Namun, sesuatu yang berbeda dari rekonstruksi fisik sedang berlangsung. Api,
JJJKKK, meretih, mengi, wong. Energi dari 5 makhluk roh di sekitar Chun Youn mulai selaras. Namun, harmoni itu tidak dalam keseimbangan sempurna seperti yang dibayangkan Chun Youn. Wu Wong, energi iblis mengikis harmoni yang diciptakan oleh 4 lainnya. Energi iblis memakan mereka seperti mangsa seolah-olah itu adalah pemangsa dari 4 lainnya. Mengepalkan, kuuk, jantungnya, yang terus-menerus mengalami perubahan, semakin berdenyut. Energi pedang dari Dewa Pedang tidak dilepaskan, tetapi gerakannya secara bertahap melemah. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Chun Youn memusatkan semua inderanya di hatinya. Pikirannya berkecamuk dengan pikiran untuk membakar energi pedang yang tak terlihat. Enyahlah. Ini adalah hati dan tubuh saya yang hanya memiliki energi yang saya ambil atas kehendak saya sendiri. Saat keinginannya terbakar, energi pedang, yang mengikis hati Chun Youn, tidak dapat menahan energi yang mengamuk dan keluar dari tubuhnya. Energi tajam meledak dari bola hitam yang mengelilinginya. Para pemuja itu terkejut melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Apa itu barusan? Aku melihat energi pedang yang tajam keluar. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan energi pedang. Chun Inji, mantan kepala kultus iblis dan Mahaguru, tidak bisa menahan rasa heran. Itu tidak terlihat, tapi itu jelas energi pedang. Apakah ini berarti energi itu ada di dalam tubuh Youn? Energi pedang tampak sangat berbeda dari energi tak terlihat. Ini membuat Chun Inji semakin penasaran dengan pria yang lolos dengan luka serius tersebut. Itu dulu, Wong, lihat ke sana, ini menyusut. Bola hitam itu berangsur-angsur berkurang dan segera membentuk bentuk manusia, lalu terserap seluruhnya ke dalam tubuh Chun Youn. Dia tidak tahu, tapi penampilan Chun Youn yang matanya tertutup sangat berbeda. Rasanya seperti melihat kegelapan yang tak berujung. Saat itu, caca-caca, pelindung lengan, yang ada di lengan kanan Chun Youn, dibongkar. Pada saat yang sama, pelindung lengan yang telah dibongkar berubah menjadi pedang. Itu adalah pedang setan langit. Pedang iblis es langit. Aduh, Chun Makami. Guyuran, guyuran. Guyuran. Cultis yang menonton itu berseru dan segera berlutut di lantai yang basah dan menundukkan kepala. Saat semua orang menundukkan kepala, Chun Inji menatap pedang iblis langit dengan mata gemetar. Mengapa pedang iblis langit mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya? Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari fenomena aneh itu. Saat itu, pedang iblis langit yang berubah menjadi pedang tiba-tiba berpindah ke tangan Chun Youn. Perubahan terjadi pada Chun Youn, yang sepertinya sedang mencapai pencerahan. Kilatan, dunia yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada yang bisa dirasakan, apalagi energi Ibu Pertiwi. Seperti ruang hampa. Ini, Chun Youn sudah mengalaminya 2 kali. Pertama kali saat dia mendapatkan Sky Demon Sword, dan yang kedua saat dia memegang Ice Cold Staff. Saat-saat itu, dalam kegelapan, dia hanyalah seorang penonton. Tapi kali ini berbeda. Rasanya aku benar-benar ada di sini. Meskipun tubuh fisiknya tidak ada, rasanya kesadarannya berada di dalam ruang kehampaan. Dia tidak tahu apa arti fenomena itu. Nano, dia memanggil Nano, tapi tidak ada jawaban. Sepertinya dia diisolasi. Itu terjadi saat dia sepenuhnya menyadari aliran energi Ibu Pertiwi dan energi iblis sepenuhnya menyelimuti energi lainnya. Kenapa ini terjadi? Ini cukup keren. Itu adalah darah yang mewarisi tahta darah. Chun Youn hanya bisa terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Tanpa disadari, seorang pria berdiri tepat di depannya. Seorang pria dengan wajah familiar dengan jubah hitam panjang. Pria ini, yang merasa tak tertandingi dengan keagungan dan energi iblisnya yang tak ada habisnya, adalah orang yang memotong tanduk Imogi di masa lalu. Apakah dia baru saja berbicara denganku? Dia hanya memikirkannya, tetapi pria itu tersenyum dan berbicara. Siapa lagi yang akan saya ajak bicara? Yang mengejutkan, pria itu sedang berbicara dengan Chun Youn. Chun Youn terdiam sesaat. Dia berbicara melalui pikirannya lagi saat dia terkejut. Apakah kamu benar-benar, leluhurku? Kurasa kamu tidak sebodoh itu. Pria itu tidak menyangkalnya. Meski tidak memiliki tubuh fisik,
Chun Youn bisa merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Pria di depannya adalah Chun Ma, penguasa dan pendiri Ordo Setan Langit. Biasanya, dia akan berlutut dan menundukkan kepalanya, tetapi hanya dengan tubuh rohnya, dia tidak bisa bergerak. Jadi dia memutuskan bahwa dia setidaknya harus menyapa pria itu. Chun Ma dari Great Sky Demon Order, ini adalah tuan dan keturunan ke-24, Chun Youn. Sebagai seorang pemuja, Chun Youn tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat melihat sang pendiri. Ini seperti kemuliaan yang tak terbatas. Saat itu, Chun Ma dengan ringan melambaikan tangannya. Jangan sesadar itu padaku. Keturunan darahku yang mewarisi tahta. Lagi pula, saya hanyalah sebuah fragmen kecil yang berisi kehendak dari keberadaan masa lalu saya. Pecahan. Ini saya dapat dianggap sebagai pemadatan kehendak saya ditanam di dalam Sky Demon Sword. Chun Youn tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jika dia tidak mencapai kesadaran, dia tidak akan sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Chun Ma. Namun, saat dia menyadari hukum alam pertiwi, dia jadi tahu apa artinya itu. Keberadaan di depannya, bisa dibilang, kehendak Chun Ma tertinggal di dalam pedang karena energi iblis. Chun Ma berbicara kepada Chun Youn, yang berseru. Kamu pintar, jadi, Anda pasti sudah mendapatkannya. Ketika Anda pertama kali menginjakkan kaki ke ruang kehampaan ini, saya pikir kami akan bertemu setelah sekian lama, tetapi kami bertemu lebih cepat dari yang saya kira. Chun Ma memujinya. Nyatanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang yang menjadi begitu kuat dengan kecepatan yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di Wulin. Itu berlebihan. Tidak perlu rendah hati. Fakta bahwa kamu telah sepenuhnya menerima energi iblis dan mencapai Mado adalah karena kamu memiliki bakat yang luar biasa. Mado, dia tidak bisa mengerti apa artinya. Saat Chun Youn bingung, Chun Ma tersenyum dan berbicara. Kamu adalah salah satu anak yang lucu. Anda bahkan tidak menyadari sifat iblis dari energi iblis meskipun Anda sepenuhnya menerimanya dan bahkan menggunakannya untuk melakukan hal yang luar biasa. Leluhur, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Itu adalah momen itu. Energi hitam ganas terpancar dari tangan Chun Ma. Itu adalah energi spiritual dari Imogi, yang diserap oleh pedang iblis langit, dan energi, yang disebut energi iblis langit. Ini, kemarahan dan kebencian naga yang tidak bisa naik ke surga menembus langit dan berubah menjadi energi iblis yang ingin menghancurkan segala sesuatu. Itulah dasar dari energi yang telah Anda capai. Bab 467. Bab 467, Keadaan Alami, Guru Surgawi 3. Dasar. Chun Youn menyadari fakta baru tentang energi hitam ganas yang dipancarkan oleh Chun Ma. Pada awalnya, dia memikirkan energi hitam yang dia pegang hanya sebagai energi setan langit. Dan kemudian, ketika dia melihat macan putih yang jatuh, dia menyadari bahwa energi spiritual yang dimiliki oleh makhluk roh yang jatuh pastilah berbeda. Lalu, mengapa energi spiritual macan putih yang jatuh masih dalam keadaan aslinya? Sebenarnya, ini hanya tebakan di pihaknya. Ada sumber energi lain di dalam tubuh macan putih yang jatuh yang membuatnya terus bergerak meski intinya dihilangkan. Dan dia merasakan energi ganas darinya. Bahkan jika itu masalahnya, leluhur tidak menyegel demo. Ini mengejutkan Chun Youn. Pedang setan langit disegel di dalam aula. Chun Youn, yang telah melihat penglihatan pada waktu itu, berpikir bahwa Chun Ma telah menyegel energi spiritual Imogi yang rusak dengan bantuan pedang iblis langit, tetapi sepertinya ceritanya sebaliknya. Apakah Anda merusak apa yang mencoba untuk naik ke surga? Ketika dia memikirkannya kembali, itu benar-benar jelas. Saat Chun Ma memotong tanduk naga yang akan naik ke surga, itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dan itulah mengapa itu tidak bisa naik. Cerita sedih untuk naga yang mencoba naik ke surga, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pilihan. Kami tidak punya banyak waktu, tetapi pertemuan kami sekarang adalah untuk memberitahu Anda alasannya. Set. Chun Ma menjangkau ke ruang kehampaan. Kursi batu dibuat di tempat dia berdiri, dan dia duduk dan melanjutkan. Di dalam Sky Demon Sword, aku melihatmu bertarung. Swoosh. Saat Chun Ma mengulurkan tangan ke kanan, wujud manusia tercipta. Tidak seperti augmented reality,
seolah-olah awan asap datang bersamaan. Tidak lebih dari mengambil bentuk manusia. Dewa Pedang. Monster pertama yang mendorong Chun Youn ke ambang kematian untuk pertama kalinya sejak dia memulai. Chun Youn, yang tidak tahu bahwa Chun Ma di dalam pedang iblis langit telah menyaksikan pertikaian itu, merasa malu. Tidak perlu malu. Darahku, meskipun ada celah di antara kalian berdua, kamu pantas mendapatkan pujian penuh atas penilaian yang kamu buat. Biasanya, orang akan jatuh dalam keputusasaan. Namun, Chun Youn berjuang sampai akhir, tidak menyerah. Chun Ma menghargai aspek Chun Youn itu. Saya tidak percaya bahwa ramalan itu akan menjadi kenyataan sampai saya melihatnya sendiri. Keabadian. Kata Chun Ma sambil menatap sosok Dewa Pedang yang berdiri diam seperti boneka. Seolah-olah dia mengingat masa lalu yang jauh. Apa maksudmu dengan ramalan? Di masa lalu, ada seorang nabi luar biasa yang datang kepadaku dan memberiku ramalan tentang masa depan Ordo Setan Langit. Nabi, dia akan mengerutkan kening jika Chun Ma menggunakan kata paranormal. Tapi Chun Ma memanggilnya seorang nabi, yang meramal masa depan. Nenek moyang, apakah Anda yakin itu seorang nabi? Atas pertanyaan Chun Youn, Chun Ma tidak menjawab, melanjutkan. Nabi berkata bahwa krisis akan datang ke pemujaan kita di masa depan yang jauh. Dikatakan bahwa makhluk abadi akan tiba di Wulin dan membawa neraka, bahkan ke kultus kita. Makhluk abadi. Chun Youn berbicara sambil melihat sosok Dewa Pedang yang berdiri diam di sebelah Chun Ma yang duduk. Dan makhluk abadi yang dibicarakan Nabi adalah Dewa Pedang. Mendengar pertanyaan itu, Chun Ma mengerutkan kening dan menjawab. Bahkan aku skeptis. Namun, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan melihat orang itu lagi dengan kedua mata saya sendiri. Begitu mendengar kata-kata itu, Chun Youn teringat sesuatu. Jejak konfrontasi terukir di tebing. Jelas bahwa jejak itu diciptakan oleh kekuatan pedang iblis langit dan seni ekstrim Dewa Pedang. Leluhur, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Anda tidak perlu terpaku pada formalitas. Apakah jejak di Sword Creek darimu melawan dia? Pedang Creek. Ya, itu adalah tempat nenek moyang kita mengukir kata, pedang, di puncak gunung. Pada saat itu, Chun Ma mengangguk seolah mengerti. Apakah Anda menyebut tempat itu Sword Creek? Benar, ada pertempuran di sana dengan dia. Dia adalah orang dengan sistem seni bela diri yang sama sekali berbeda yang belum pernah saya alami sebelumnya. Seni ekstrim Dewa Pedang sangat sulit diungkapkan dengan tubuh manusia normal. Setelah melihat seni bela diri, bahkan Chun Ma mencoba memasukkan bagian dari seni ekstrim Dewa Pedang ke dalam kekuatan pedang iblis langit. Meski begitu, itu kurang dibandingkan dengan Great Guardian. Sekarang, dapat dikatakan bahwa itu hanya pada tingkat pemahaman ki dasar. Sekarang dia benar-benar memahaminya, saat dia melihat catatan legendaris tentang Chun Ma. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang dia baca. Saat itu, ketika rekor selesai, Chun Ma baru berusia 18 tahun, dan dia naik ke puncak saat dia mengalahkan semua master terkenal saat itu dan mendapatkan gelar yang terbaik di dunia. Leluhur, tidak, Chun Ma disebut sebagai yang terbaik dan terkuat dalam sejarah Wulin, dan Chun Youn dapat melihat betapa hebatnya dia dengan melihat catatan. Chun Ma tidak pernah dikalahkan. Tapi, dia akan bertahan bahkan jika pedangku menembus kepalanya. Kata-kata Chun Ma meyakinkan Chun Youn bahwa dia belum mati. Namun, meski melihat Dewa Pedang melalui Chun Youn, Chun Ma tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menjadi lebih kuat. Itu mungkin jika inti diserap. Seperti yang dikatakan Chun Ma, bahkan setelah menerima pukulan kritis itu, hanya ada satu alasan dia masih hidup. Bahkan jika dia tidak memperoleh inti yang mengandung energi spiritual, jika dia menyerap darah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kekuatan regeneratif. Kamu benar, mungkin itu saja. Mungkin dia adalah orang yang menyerap inti dari makhluk roh dan berubah menjadi makhluk yang melampaui manusia. Karena Chun Ma adalah orang yang memenggal kepala Imogi, tidak mungkin dia tidak menyadari inti dan kekuatannya. Chun Ma mengulurkan tangan ke kiri. Set. Dengan asap, 5 makhluk diciptakan. Meski ukurannya lebih kecil, mereka bisa diidentifikasi sebagai 5 binatang roh. Imogi,
Flame Kilin, Dragon Turtle, White Tiger, dan Great Bird. Sambil menunjuk mereka, katanya, Nabi berbicara tentang keabadian. Namun, tidak peduli seberapa tinggi keadaan bela diri, kehidupan manusia selalu terbatas. Keabadian tidak dapat dicapai dengan cara biasa. Oleh karena itu, kami mengetahui tentang keberadaan 5 makhluk roh melalui buku-buku kuno. Roh-roh itu secara kolektif disebut 5 binatang roh. Setelah mengetahui keberadaan makhluk roh, Chunma berangkat untuk mencari mereka. Dan mereka menemukan bahwa inti makhluk dan darah mereka memiliki pengaruh besar pada umur manusia. Jika saya menyerap kelima inti, saya yakin bahwa keabadian bukanlah mimpi palsu. Itu benar, bahkan Chun Youn tidak menyangkalnya. Bahkan sejumlah kecil energi spiritual dari makhluk roh sudah cukup untuk melampaui keterbatasan manusia. Sejak saat itu, saya memiliki 3 opsi. 3 pilihan. Ya, yang pertama adalah untuk mencegah keberadaan 5 makhluk roh. Tapi ada masalah besar dengan opsi pertama. Ketika salah satu dari 5 makhluk roh menghilang dari dunia, yang baru akan muncul. Itu terus ada saat wasiat mereka diturunkan, seperti bagaimana manusia mewariskan wasiat mereka kepada anak-anak atau murid mereka. Pada akhirnya, opsi pertama tidak berhasil. Yang kedua adalah mengubah metodenya, membuat kepala generasi masa depan abadi. Itu mirip dengan mengasuh makhluk yang setara dengan musuh abadi yang mungkin muncul di masa depan. Faktanya, ini adalah sesuatu yang selalu dicurigai oleh Chun Youn. Jika Chunma sendiri menjadi abadi, dia bisa membantu memperkuat klan, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa nenek moyang kita tidak melakukan itu? Itu pertanyaan bodoh. Sederhana, berapa lama saya bisa memeluk kultus dan terus melindungi yang baru di tangan saya? Selain itu, rasanya salah menunggu musuh abadi yang keberadaan dan kapan dia akan tiba tidak diketahui. Chun Youn terdiam sesaat, tapi dia mengerti. Di satu sisi, Chunma menganggap konyol untuk berubah menjadi makhluk abadi hanya karena dia mengkhawatirkan generasi mendatang. Tunggu, lalu konten tentang leluhur menjadi terkenal. Mendengarkanmu, sepertinya aku berhasil. Chunma yang mendengarnya tersenyum. Itulah yang tertulis dalam catatan kultus setan. Dikatakan bahwa Chunma, yang mencapai tingkat seni bela diri tertinggi, menjadi terkenal. Menjadi terkenal adalah cerita lain yang hanya bisa terjadi di Wulin. Namun, Chunma, yang mencapai posisi tertinggi, menyadari sesuatu. Itu hal yang bagus. Bagaimanapun, saya menjadi mengerti bahwa rencana kedua yang saya pikirkan adalah tugas untuk dilakukan oleh generasi mendatang. Jika kultus kita menangkap begitu banyak makhluk dan mencoba menyembunyikannya, maka itu pasti akan menyebabkan perang saudara di dalam kultus. Chunma menciptakan ordo setan langit baru, tapi dia tidak mempercayai semua orang. Bahkan mereka yang mengikutinya sepertinya menyembunyikan keserakahan mereka akan kekuatan tak terbatas. Oleh karena itu, pengumpulan arwah dihentikan. Itu adalah keputusan yang tepat. Memikirkan 6 klan, keputusan Chunma tepat. Bahkan jika dia tidak benar-benar menangkap mereka semua, Chun Youn mendapatkan semuanya seolah-olah sudah ditakdirkan. Saya memikirkan metode yang berbeda. Itu menarik karena itu seperti tantangan bagi saya. Apakah itu ada hubungannya dengan Sky Demon Energy? Atas pertanyaan Chun Youn, Chunma tersenyum dan mengangguk. Aku ingin membunuh makhluk abadi yang dibicarakan Nabi. Saya ingin membuktikan bahwa keabadian tidak ada di dunia. Itu memang ide yang tidak masuk akal. Jadi Chunma mulai mempelajari kekuatan yang mungkin bisa menghancurkan yang dianggap abadi. Mereka yang mengambil inti memiliki kekuatan regeneratif, jadi hanya mungkin untuk membunuh mereka dengan memenggal kepala atau memusnahkan tubuh mereka sepenuhnya. Saya yakin bahwa jika saya dapat membuat makhluk-makhluk itu tidak dapat diperbaiki, maka saya bahkan dapat membunuh yang abadi. Chunma berbicara tentang penelitian yang dia lakukan. Awalnya, dia mendekati masalah ini hanya dari sudut pandang seni bela diri. Tetap saja, untuk belajar tentang energi spiritual dan makhluk, dia mulai belajar tentang energi dan Buddhisme, akhirnya mencapai pencerahan. Makhluk spiritual lahir dari energi spiritual antara langit dan bumi. Untuk melawan energi itu,
saya percaya bahwa diperlukan energi yang berlawanan. Energi iblis. Yang pintar. Ya, itulah awalnya. Ordo Setan Langit disebut kultus setan karena mereka menyembah setan dan pemimpin mereka menyandang gelar setan langit, tetapi itu tidak berarti mereka mengikuti ajaran kejahatan. Itu hanyalah ide-ide mereka yang tumbuh dari rasa hormat terhadap yang kuat. Namun, untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu, Chunma percaya bahwa diperlukan energi yang berlawanan, dengan atribut iblis seperti kebencian, kemarahan, dan kehancuran. Namun, meskipun manusia memiliki amarah, niat membunuh, dan keganasan, mereka tidak dapat mencapai tingkat kejahatan murni. Dengan kata-kata itu saja, Chun Youn mengerti mengapa Chunma memotong tanduk Imogi. Dengan memblokir masuknya makhluk roh dengan tingkat energi spiritual tertinggi di alam manusia, dia mengubah emosinya menjadi amarah, dan kehancuran. Kamu mewarisi kehendakku dan mendapatkan energi yang mengandung energi iblis Imogi yang ditinggalkan olehku, tetapi energi iblis yang tidak lengkap tidak dapat sepenuhnya menghilangkan keabadian. Itu benar, seperti yang dikatakan Chunma, dia sama sekali tidak dapat membunuh Dewa Pedang. Namun, energi setan langit mampu melawan Dewa Pedang. Itu memiliki efek yang mengganggu generasi. Jangan khawatir, sekarang Anda telah mencapai energi iblis yang sebenarnya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menghancurkan segalanya. Dengan kata-kata itu, Chunma bangkit dari duduknya. Dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Kedok, sebuah pedang muncul di udara. Itu adalah bentuk pedang setan langit. Chunma mengambilnya dan berbicara dengan Chun Youn. Mulai sekarang, kamu bisa memimpin. Sekarang setelah Anda memenuhi syarat, saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang benar untuk menangani energi setan langit. Jalan yang benar. Chun Youn berpikir bahwa dia telah menangani energi setan langit dengan cara yang benar. Energi setan langit telah mampu memaksimalkan semua keahliannya. Melihat itu, Chunma menggelengkan kepalanya. Mereka yang menyadari misteri alam ibu akan dapat menggunakan ilmu pedang ilahi. Mendengar kata-kata itu, Chun Youn tiba-tiba teringat Dewa Pedang dan Dewa Timur. Energi pedang yang didorong ke dalam hati Chun Youn, yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Pedang Dewa. Kalau dipikir-pikir, Dewa Pedang menjadi satu dengan pedang untuk sesaat dan memblokir serangan Chun Youn. Chun Youn secara naluriah berpikir bahwa itu adalah teknik yang bisa dilakukan Dewa Pedang karena seberapa kuat dia. Melihat Chun Youn yang bingung, Chunma berbicara sambil tersenyum. Saya akan menunjukkan kepada Anda kesatuan yang diperoleh dari ilmu pedang ilahi yang telah dilupakan orang. Mengikuti saya akan menyerahkan pedang terbaik kepada seseorang yang telah menguasai energi iblis. Apa itu? Terlepas dari tubuh roh, Chun Youn bisa merasakan sensasi mengalir di punggungnya. Dan Chunma berbicara, pedang yang bisa menghancurkan segalanya. Itu adalah pedang iblis langit yang tidak ada. Bab 468. Bab 468, Keadaan Alam, Guru Surgawi, 4. Pacik. Retakan besar muncul di ruang kehampaan. Ada satu orang yang melihatnya dengan kagum, dan itu adalah Chun Youn. Jelas, dia bisa eksis di ruang ketiadaan dalam wujud aslinya, meskipun itu adalah tubuh roh. Dan itu semua dibuat oleh Chunma. Ini luar biasa. Anda memahaminya dengan sangat cepat. Saya hanya menunjukkannya kepada Anda beberapa kali, tapi sepertinya darah yang mengalir melalui Anda telah mewujudkannya. Chunma menatapnya dengan puas. Pedang iblis langit hitam di tangan Chun Youn sedikit bergetar. Fiuh. Itu bukan hanya getaran sederhana. Lengan kanannya gemetar seolah-olah dia menghadapi serangan balik yang kuat. Leluhur pasti mengatakan bahwa tubuh ini tidak lain adalah bentuk roh, jadi mengapa tubuhku bergetar hebat? Chunma berbicara seolah sedang menunggu pertanyaan. Bahkan jika itu hanya tubuh roh, itu dibuat sedekat mungkin dengan tubuh aslinya, jadi wajar untuk gemetar. Hanya jika disertai dengan kemauan dan tubuh yang kuat barulah pedang setan langit dapat menghancurkan semua hal. Chun Youn mengangguk seolah dia mengerti. Kekuatan pedang iblis langit yang tidak ada benar-benar merupakan keterampilan untuk kematian terakhir lawan. Secara alami, Kastor itu sendiri terpengaruh olehnya. Sangat menakjubkan.
Meskipun itu adalah bagian ingatan dari Chun Ma, dia benar-benar terlihat seperti Tuhan. Teknik pedang terbaik, seni pedang Dewa Iblis, yang diselesaikan Chun Youn dan Nano dengan mengumpulkan esensi kekuatan pedang iblis langit dan seni ekstrim Dewa Pedang, hanya mungkin karena jejak pedang yang tertinggal oleh Chun Ma. Dalam hal seni bela diri, Chun Ma tak tertandingi. Fakta bahwa Dewa Pedang, yang kembali ke masa lalu, namun gagal berdiri sebagai lawan di depannya, tidak begitu mengejutkan lagi. Leluhur, kamu benar-benar, itu dulu. Gur. Tiba-tiba, perubahan mulai terjadi di ruang angkasa. Bukan apa-apa, tapi ruang bergetar seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. Ekspresi yang tepat untuk mengatakannya adalah sepertinya ruang itu runtuh. Melihat perubahan itu, Chun Ma mengangguk dan berbicara. Sepertinya kita kehabisan waktu di sini. Kehabisan waktu. Sekarang saatnya kita berpisah. Petik 1 tanda seru tanda seru tanda seru petik 1. Huhuhu, jangan terlihat sedih. Kekuatan kehendakku yang tertinggal di Sky Demon Sword Abyss. Ini lebih cepat dari yang seharusnya, tapi ini mungkin karena kekuatan di dalam pedang melemah selama ratusan tahun berlalu. Chun Ma berbicara. Keinginannya ditanam di pedang iblis langit secara bertahap tersebar selama hampir 800 tahun, dan ruang kehampaan runtuh jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Saya tidak tahu apakah Anda kekurangan bakat, tapi jumlah waktu yang kami miliki sudah lebih dari cukup. Saya telah mengajari Anda semua yang bisa saya ajarkan. Itu adalah waktu yang singkat, tetapi Chun Youn mempelajari sebagian besar darinya. Sebaik itulah pikiran Chun Youn. Sekarang, untuk menggunakannya dengan baik, itu adalah masalah seberapa rumit dia memoles dan mempelajarinya. Tak, Chun Youn mengangkat tangannya ke arah Chun Ma dan menundukkan kepalanya. Saya dengan tulus berterima kasih atas kemurahan hati yang telah Anda tunjukkan kepada Chun Youn, keturunan darah Anda. Menggelengkan kepalanya, kata Chun Ma. Saya ingat memberitahu Anda bahwa Anda tidak harus terlalu formal. Bagaimana mungkin saya tidak menunjukkan kesopanan ketika saya telah diajari oleh Tuan? Kamu lucu. Saya pikir Anda tumpul, tetapi Anda melakukan hal-hal yang tidak berguna ini meskipun bentuk ini hanya sebagian kecil dari saya. Chun Ma tidak terlihat seperti dia membencinya. Brengsek. Perlahan, ruang ketiadaan mulai retak, dan cahaya mulai memasuki ruang gelap. Chun Ma juga berangsur-angsur menjadi transparan. Peran saya telah berakhir di sini. Ajari makhluk serakah yang matanya mengarah ke keabadian bobot, gelar Chun Ma. Aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan Chun Ma. Huhuhu, anak yang bisa diandalkan. Meskipun dia menghilang dari tempatnya selama bertahun-tahun ini, Chun Ma tidak gemetar sedikitpun dan terus tersenyum. Selain sebagai leluhur, dia adalah orang yang sangat dihormati. Hanya dengan mendengar hal-hal yang mungkin terjadi dari seorang nabi, kamu mulai bersiap untuk keturunan dari masa depan yang jauh. Leluhur, kamu benar-benar, Chun Youn yang sedang melihat Chun Ma menghilang, tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tentu saja, wajar untuk mengkhawatirkan Chun Ma, yang mengatakan bahwa Ordo Setan Langit yang dia dirikan akan mengalami krisis di masa depan. Saya melihat bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kami tidak punya banyak waktu, jadi katakan padaku. Petik 1. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya siapa nabi itu? Menghilang, Chun Ma mengulurkan tangan dengan ringan. Srur, asap berkumpul di ruang ketiadaan yang setengah runtuh dan berubah menjadi bentuk manusia. Sepertinya itu adalah sosok nabi. Petik 1 tanda seru tanda seru tanda seru petik 1. Namun, mata Chun Youn bergetar saat melihatnya. Sosok dengan pakaian warna unik yang sama sekali berbeda dari masanya, Chun Youn tahu siapa itu. Dia adalah Swoosh. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan ruang itu runtuh. Tempat yang tidak jauh dari barat laut Gunung Changbai. Sebagian gunung, yang awalnya tertutup hutan lebat, terbakar habis. Wong, ribuan pohon tumbang, berubah menjadi abu hitam dari nyala api yang sangat panas. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum seluruh gunung diselimuti api, tapi dinding es di sekelilingnya tidak membiarkan api menyebar. Mengi, di tempat yang dikelilingi dinding es, nyala api bergerak dalam garis lurus.
Mereka memiliki momentum untuk melelehkan dinding es sekaligus. Namun, ketika satu dinding meleleh, yang lain menjulang tinggi. JJJKKK, suara keras keluar bersama dengan dinding. Brengsek, huf. Bocah itu kesal karena dia terbakar dalam api. Anehnya, meski dikelilingi api, pria itu tidak terbakar. Sebaliknya dia tampak seperti api manusia. Dasar bajingan sialan. Pria berambut merah cerah yang dikelilingi oleh nyala api adalah yang disebut Kuyuan. Kenapa dia, seseorang di bawah Dewa Pedang, ada di sini? Dia tidak dapat melarikan diri, mengikuti Wang Heol, yang mengambil Dewa Pedang yang terluka parah. Aku hanya mencoba memberi mereka waktu. Tapi rencana itu serba salah. Awalnya dia mencoba melarikan diri, tetapi dia mendeteksi orang-orang mengikutinya. Karena yang mengikutinya terlalu cepat, dia khawatir dia akan membawa mereka ke Dewa Pedang dan Wang Heol. Jadi dia berhenti dan mencoba mengulur waktu, tetapi pertempuran berlangsung lebih dari setengah jam. Celana. Di depannya, dia melihat dua pria yang tampak compang camping. Pria bertopeng itu setengah topengnya rusak dan jelaga hitam di sekujur tubuhnya, Marakim. Pakaiannya setengah terbakar karena api, dan berantakan. Meski begitu, Marakim menarik napas kasar dan menatapnya dengan mata tertekan, mungkin karena kekurangan oksigen akibat kobaran api. Di sisi kirinya adalah Dan Jucheon, mengenakan baju besi emas di bagian atas tubuhnya, baju besi yang berasal dari tongkat es dingin, dan melindungi tubuhnya. Dia berada dalam kondisi yang lebih baik karena armornya memiliki atribut yang berlawanan dengan api, namun dia terlihat lelah karena dia menghabiskan banyak energi. Wali Agung. Pria itu adalah monster, dan Jucheon menggelengkan kepalanya saat mengirim pesan. Sambil mengejar Dewa Pedang, mereka akhirnya menghentikan yang ini dan mulai bertarung dengannya yang bisa menggunakan api. Orang ini tampaknya sedikit di atas mereka. Namun, kesenjangan energi internal mereka terlalu besar. Dia pasti telah menyerap inti dari beberapa binatang roh. Berbeda dengan mereka yang hampir kelelahan saat bertarung, musuh yang dikelilingi oleh api masih kuat. Seperti Kilin. Apakah kamu pernah melihatnya? Marakim telah melihat Ran Yong, jadi dia menduga bahwa anak muda ini telah menyerap darah dari Flame Kilin atau inti itu sendiri. Dia memang lawan yang tangguh, tetapi energi dari binatang roh itulah yang membuat mereka sulit menghadapi pemuda itu. Meskipun pemuda itu ditusuk dan dipotong terus-menerus, dia terus beregenerasi. Monster sejati, kita harus memenggal kepalanya. Di akhir pertempuran, mereka menyimpulkan bahwa mereka harus memenggal kepala lawan untuk membunuhnya. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Memenggal kepala monster itu akan sulit dengan pertahanan yang dimilikinya. Jika pertarungan berlangsung lebih lama, kita akan dirugikan. Mereka kelelahan. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Semakin lama mereka mengambil, semakin banyak peluang bagi mereka untuk kalah. Bertekad, dan Jucheon mengirim pesan. Ayo bergerak bersama. Saya akan mencoba menghentikan apinya dan menahannya. Maka Great Guardian akan memenggal kepalanya. Mendengar itu, Great Guardian mengangguk. Bertahan tidak mungkin karena bernapas menjadi sulit baginya. Lawan harus dipenggal, bahkan jika itu berarti dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ayo bergerak. Swoosh. Tangan dan Jucheon mulai memucat karena ki dingin yang dia kumpulkan. Itu untuk mengungkap Cold Eyes of Heaven, yang telah diwariskan Chun Youn kepadanya. Itu adalah teknik yang benar-benar dapat menaklukkan dan membekukan lawan dengan menggunakan 8 jurus berturut-turut. Dan Jucheon, seketika, bergerak ke arah pria yang terbakar itu. Nyala api semakin berkobar dari tubuh Kuyuan. Saat tubuh dan Jucheon, yang mengamuk dengan ki dingin, menyentuh api, uap mengepul. Meski area itu tertutup, dan Jucheon mencoba memberi Marakim kesempatan dengan memadamkan api pria itu. Saat api dan es bertabrakan, uap berangsur-angsur menebal, dan Marakim akhirnya bergerak. Sekarang, Marakim, yang muncul di belakang Kuyuan dengan kecepatan cahaya, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang sama. Pada saat itu, ketika pemuda itu hendak dipenggal. Pedang Marakim diblokir.
Saat uap diangkat oleh gerakan pedang yang cepat, terlihat bahwa Qu Yuan memblokir pedang dengan lengan kirinya, yang memiliki pedang Qi di atasnya. Sudah jelas bahwa kalian mulai lelah. Mengi. Kuak. Seluruh tubuh Qu Yuan, yang berhenti terbakar karena Dan Jucheon, kembali berkobar dengan api. Aku menangkap kalian. Papa. Qu Yuan melompat, memutar tubuhnya dengan tangan bersilang. Kemudian, api melanda tempat Marakim dan Jucheon berada. Mengi. Mereka mencoba membela diri, tetapi mereka terlalu dekat dengan pria itu dan terjebak dalam pusaran api. Ini, mata Marakim membelalak. Itu dalam bentuk api yang bergerak, tapi dia tahu tekniknya. Itu adalah teknik dari Blade God Six Martial Clan. Awalnya, itu adalah teknik yang dibuat untuk mencabik-cabik lawan menjadi berkeping-keping dengan pisau atau ki sambil bergerak dalam bentuk angin puyuh, tapi yang satu ini terungkap dengan api. Penatua hebat, kita harus keluar dari sini. Satu-satunya jalan keluar dari teknik ini ada di atas. Marakim menunjuk ke langit dan menjadi bingung. Qu Yuan, pria yang terbakar, memegang bola api raksasa tepat di atas mereka, menunggu untuk melemparkannya ke bawah. Kamu idiot, saya harap Anda tidak langsung berubah menjadi abu. Dalam kemenangan apinya, Qu Yuan tersenyum. Dia sengaja berpura-pura membuka tekniknya, untuk menempatkan keduanya dalam dilema. Kotoran, Dan Jucheon membanting kedua tangannya ke tanah. JJJKKK, dia mengambil sisa energinya dan menuangkannya untuk membuat dinding es lain untuk menghentikan api. Namun, kali ini api yang bergerak memiliki pisau Qi yang tajam di dalamnya. Retakan, dinding es meleleh dan hancur sekaligus. Mati, Qu Yuan melemparkan bola itu ke arah mereka. Mengi. Bola api besar jatuh, mencoba menghancurkan orang-orang yang terperangkap dalam angin puyuh. Itu adalah momen itu. Bola api besar yang jatuh berhenti di udara. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Qu Yuan tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Itu dulu. Bola api, yang bersinar seperti matahari, mulai mereda. Swoosh! Ukuran bola api berkurang dalam sekejap dan kemudian menghilang. Penjaga agung Marakim dan Jucheon, yang mencoba menghentikan kobaran api, juga tercengang dengan apa yang terjadi. Papapak. Pada saat itu, api yang bergerak dalam angin puyuh menyempit. Qu Yuan, yang dengan bebas memanipulasi api, bingung. Flame bergerak, tidak. Dengan tatapan tak percaya, Qu Yuan menatap orang yang berdiri 10 langkah di belakang Marakim dan Jucheon. Seorang pria muda mengenakan baju besi hitam dengan rambut hitam berkibar dan tangannya terulur. Kamu, bagaimana kabarmu? Penguasa kultus iblis, Chun Youn. Marakim dan Jucheon juga kaget dan berteriak bersamaan. Yang mulia, mereka bahkan tidak tahu dia muncul di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas. Qu Yuan memutuskan bahwa ada sesuatu yang salah. Memang, seperti Dewa Pedang, dia memastikan bahwa luka Chun Youn akan membunuhnya kapan saja. Saat itu, Chun Youn mengangkat pedang iblis langit di tangan kanannya dan membidik Qu Yuan yang melayang di udara. Menakutkan, perasaan menakutkan dan menyeramkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Aku harus kabur. Qu Yuan secara naluriah merasakan bahaya dan berusaha menghindari kedekatan dengannya. Itu adalah saat ketika dia akan pindah. Cak! Sebuah garis hitam melintasi udara tepat di depan matanya. Kedua mata Qu Yuan melebar. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Mengi. Angin kencang bertiup, dan nyala api terbelah menjadi 2. Qu Yuan terkejut saat dia menatap garis hitam di depannya. Ini, tidak mungkin. Swoosh. Garis hitam di udara menghilang seolah meleleh. Kuk. Erangan keluar dari bibir Qu Yuan. Pada saat yang sama, pandangan Qu Yuan terdistorsi, dan kemudian tubuhnya terbelah menjadi 2. Bentrokan. Meninggal dunia. Yang mengejutkan, seluruh tubuh Qu Yuan terbelah menjadi 2. Melihat tubuh bocah itu jatuh ke lantai, dan Jucheon bergumam dengan mata gemetar. Ruang terputus. Itu hanya sesaat, tapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Itu berarti bahwa ruang dipotong. Pada saat itu, Chun Youn, yang melihat mayat Qu Yuan, yang terbelah 2, bergumam karena malu.
Petik 2. Aku hanya mencoba memotong lengan dan kakinya. Bab 469. Bab 469, Setan 1. Tatatak. Pria berbalut, Wang Heol, terus bergerak tanpa istirahat. Berkat semua usahanya, dia bergerak lebih dari 20 mil barat laut Gunung Changbai. Itu adalah hasil dari berlari tanpa henti dengan niatnya untuk menyelamatkan pria itu. Dewa Pedang sangat diam di punggungnya. Itu karena dia berkonsentrasi untuk mengusir energi hitam yang telah menyerang tubuhnya. Energi apa itu? Sepertinya itu menyulitkan Lord. Satu hal yang pasti, energi mengerikan mengganggu generasi. Tetap saja, melihat pendarahan berhenti dan tubuh perlahan beregenerasi, sepertinya energinya terlepas. Dia terlambat. Pria berambut merah cerah itu terlambat. Dia berkata bahwa dia akan menghentikan para pengejar, tetapi sudah lebih dari setengah jam, dan dia tidak dapat melihat pria itu. Itu dulu. Kejut. Tunggu. Yang mulia. Atas kata-kata Dewa Pedang, Wang Heol berhenti. Dia ingin tahu kenapa, saat Dewa Pedang melihat ke langit di timur. Tidak ada burung yang terbang di langit. Dewa Pedang menatap tajam ke langit dengan wajah pucat dan mata merahnya lalu berbicara. Setan, Tuhan, langit yang tadinya suram karena hujan karena kekuatan macan putih, tiba-tiba menjadi cerah. Saat matahari terbenam di cakrawala, langit berwarna merah. Puncak Gunung Changbai dipenuhi mayat. Semua mayat dipindahkan ke satu tempat oleh para pemuja. Berapa banyak yang tersisa sekarang? Tidak banyak yang tersisa. Bergerak cepat. Matahari sedang terbenam. Ya. Orang-orang bergerak di bawah perintah Bakgi dan Ce Takim. Pengumpulan jenazah dilakukan demi kremasi, dan Chun Inji, yang berada di sebelah Chun Youn, yang sedang melihat ke bawah dari puncak, berbicara. Kamu memiliki kekuatan untuk menjadi kejam, namun kamu baik. Youn Mendengar kata-kata itu, Chun Youn menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu bukan untuk orang mati. Itu semua untuk Dewa Timur. Mendengar itu, Chun Inji tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mendengar apa yang terjadi di puncak, dia bisa sepenuhnya memahaminya. Chun Youn memberikan izin untuk mengkremasi tubuh anggota Blade God Six Martial Clan karena dia ingin mempertahankan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh Arkui. Mengi, di Gunung Batu Tunggal Changbai, tempat angin dingin bertiup. Batu nisan dengan kata-kata, Dewa Timur, Arkui, tertulis di atasnya. Batu nisannya dibuat oleh Chun Youn sendiri dari bebatuan di danau. Chun Youn menoleh dan menatap batu nisan itu dengan saksama. Kau prajurit terbaik. Pada akhirnya, Dewa Timur, Arkui, telah melampaui Chun Youn dan Dewa Pedang. Tanpa bantuan Core atau Nano, dia mencapai level itu dengan tekadnya sebagai manusia. Dia benar-benar seorang pejuang yang layak menyandang gelar yang terbaik di dunia di era ini. Chun Youn berpikir bahwa hal paling berarti yang dia capai dengan datang ke Gunung Changbai adalah bertemu Arkui daripada intinya. Setelah membuang mayat-mayat itu, maukah kamu kembali ke markas kami dan bersiap untuk penaklukan? Tanya Chun Inji. Di sini, mereka memusnahkan para elit dari Blade God Six Martial Clan. Dan Dewa Pedang, yang harus berada di belakang klan, terluka parah dan melarikan diri. Mereka tidak tahu kemana tujuan Dewa Pedang, tapi hanya ada satu hal yang harus mereka lakukan. Itu untuk menjatuhkan basis Blade God Six Martial Clan, yang telah kehilangan pemimpin dan kekuatan utamanya. Sebelum itu, ada tempat yang harus kita tuju. Sebuah tempat. Kurasa kita harus melihat catatan yang disalin kakek dari klan mereka. Catatan itu harus ditulis oleh Dewa Pedang. Jika dia mengingat apa yang dikatakan pria berbalut perban itu, Chun Youn berpikir bahwa itu mungkin berisi rahasia tentang bagaimana Dewa Pedang mencoba mengubah masa depan. Aku perlu tahu apa yang dibidik pria itu agar aku bisa menangkapnya. Dia terluka, tapi itu tidak berarti Dewa Pedang mati. Dan jika Dewa Pedang tidak bisa mati, maka ini tidak akan pernah berakhir. Itu akan dalam perjalanan pulang, jadi kurasa itu akan terjadi dalam perjalanan. Hari ini, matahari sudah terbenam, jadi kita harus mengkremasi semua mayat itu, turun gunung dan bermalam untuk mempersiapkan keberangkatan kita besok pagi. Koang,
Jeritan meletus dari suatu tempat. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Chun Youn dan Chun Inji menoleh ke belakang pada saat bersamaan. Jeritan itu datang dari tempat di mana danau masih membeku. Wong, mayat besar harimau hitam yang dipenggal itu mengeluarkan energi. Harimau hitam itu adalah macan putih yang jatuh, makhluk roh. Meskipun dia rusak, darahnya masih berkobar dengan energi. Semua darah terkuras, dan Ko Wanghur dan Hou Sangwa dari 6 pedang, termasuk tetua ke-6 Mongmu, diperintahkan untuk memulihkan apa yang diyakini sebagai inti harimau lainnya. Tapi sepertinya ada masalah lain. Gedebuk. Orang yang berteriak tidak lain adalah sesepuh Mongmu. Dia berlutut mencengkeram perutnya dengan tangan kanannya, dan wajahnya menjadi pucat karena kehilangan darah. Sepertinya ada seseorang yang membidik lehernya. Tangan kanannya berlumuran darah saat dia mencoba menahan serangan dari Hou Sangwa. Pak, Kok, Hou Sangwa, apa yang salah denganmu? Hubong menghentikan serangan pada saat Mongmu akan kehilangan nyawanya. Gemetar, ledakan kekuatan yang tiba-tiba seperti apa? Mata Hubong bergetar saat dia memegang pergelangan tangan Hou Sangwa. Dalam hal kekuatan murni, dia selalu menggunakan kapak besar sebagai senjata, tapi dalam pertarungan jarak dekat, dia lebih unggul. Namun, sekarang kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Hou Sangwa, tenang. Meskipun Hubong terus menangis, dia tidak berhenti dan terus berjuang. Dia mengamati wajahnya dari dekat. Bagian putih di mata telah berubah menjadi hitam. Meski penampilannya menakutkan, seluruh tubuhnya memiliki energi ganas seperti kabut hitam, yang bahkan lebih menakutkan. Energi ini, wow, Cak, saat itu, dengan tangannya yang bebas, yang terulur, senjatanya datang. Kamu tidak berencana untuk menggunakannya, kan? Tanpa ragu, dia mencoba mengayunkan kapak ke arah Hubong. Bingung, Hubong buru-buru melepaskan energi internal sebagai perisai bagi mereka berdua dan menatap Mongmu. Tetua ke-6, saya minta maaf. Mengepalkan, melemparkan. Kok, segera setelah tetua ke-6 dipindahkan, Hubong dengan cepat memblokir kapak dengan tangannya, yang memiliki pedang Qi di atasnya. Kekuatan jatuhnya kapak itu luar biasa. Meskipun tangannya memiliki pedang Qi di atasnya, rasa sakitnya masih luar biasa. Itu tidak akan berhasil lagi. Saya harus menaklukkannya. Hubong, yang memutuskan bahwa Hou Sangwa sudah gila, memutuskan untuk memilih metode yang berbeda. Tangan kiri Hubong, yang memegang bilah kapak, segera terbakar. Saat bunga api mulai naik, bilah kapak mulai memanas, dan panas naik ke pegangan. Tentu saja, dia berpikir bahwa dia akan melepaskan senjatanya. Hou Sangwa tidak melepaskan pegangannya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit lagi, meski telapak tangannya terbakar asap dan bau api keluar. Ada saat ketika Hubong bingung harus berbuat apa. Menendang. Seseorang menendang rusuk kiri Hubong. Dengan pukulan yang begitu kuat, tubuh Hubong terbang kembali dalam sekejap. Hubong, yang berada di tanah, hampir tidak bisa berdiri. Tapi dia tidak bisa bergerak karena tulang rusuknya patah. Pemimpin Ko, matanya juga, apa-apaan itu? Wong, para pemuja tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ko Wanghur yang menendang Hubong. Raksasa Ko Wanghur sedang memegang bola seukuran kepala, yang memancarkan cahaya hitam, di tangan kanannya. Itu adalah inti lain dari harimau. Berbeda dengan inti asli dari dadanya, yang mengeluarkan cahaya menyilaukan, yang satu ini mengeluarkan energi ganas dan jahat. Apa yang sedang terjadi? Ko Wanghur. Sama Cak, yang bertugas mengumpulkan mayat, berada di dekatnya. Melihat bentuk kedua temannya yang berubah, dia bingung. Ko Wanghur memancarkan energi ganas, tapi sepertinya dia tidak memegang kendali. Penyebabnya sepertinya inti hitam yang dia pegang. Apakah dia melakukan kontak dengan itu? Berbahaya melihat Ko Wanghur, yang telah mencapai tingkat master unggul, ditelan oleh bola hitam yang mengeluarkan energi. Ko Wanghur, sadarlah, sama Cak terlempar ke belakang. Ko Wanghur menyerangnya dengan kecepatan cahaya. Semuanya terjadi begitu cepat,
tinju kiri Ko Wang Hur menghantamnya sekaligus. Sialan, itu dulu. Gedebuk. Ko Wang Hur, yang hendak mengayunkan tinju lainnya, berlutut di lantai. Bukan hanya dia, Ho Sangwa, yang sedang memegang kapaknya, juga berlutut di lantai, terhuyung-huyung, tidak bisa bangun. Tat, Yang Mulia, Chun Youn telah muncul. Dialah yang berhasil menekan keduanya. Saya mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Namun mereka berakhir seperti ini. Chun Youn mengerutkan kening saat dia melihat bola hitam di tangan Ko Wang Hur. Tampaknya menahan energi iblis dari harimau yang jatuh yang telah memasuki mereka berdua. Mereka bangun. Ko Wang Hur dan Ho Sangwa berusaha meluruskan sedikit demi sedikit. Mungkin energi dari Kor Hen mengalir ke mereka lagi. Kekuatan ini tampak jauh lebih eksplosif daripada darah binatang roh. Energi iblis itu berbahaya. Namun, Chun Youn, yang mencapai jalur iblis, mengalahkan mereka. Chun Youn sedikit menggerakkan jarinya. Dan, koang. Keduanya yang mencoba berdiri jatuh ke lantai. Energi internal sangat kuat sehingga keduanya menggali ke dalam lantai, menyebabkan retakan. Chun Youn mengulurkan tangan kirinya. Dan inti hitam di tangan Ko Wang Hur masuk ke tangan Chun Youn. Tuan, ini berbahaya. Hubong, memegang tulang rusuknya, berteriak. Saat inti menyentuh tangannya, energi ganas namun jahat mencoba memasuki tubuh Chun Youn melalui telapak tangannya. Saat itu, Chun Youn tersenyum. Kurasa kau akan gila. Wong. Energi ganas terpancar dari tubuh Chun Youn. Itu tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis kecil yang diberikan inti hitam. Di dalam Chun Youn, inti dari 5 telah bergabung menjadi 1. Saat dia menyadari sifat ibu dan mencapai jalan setan, dia bahkan melampaui batas binatang roh. Swoosh! Seolah takut akan sesuatu, energi dari inti hitam mulai tenang. Akhirnya, cahaya hitam yang kuat memudar. Energi iblis benar-benar ditekan. Tuhan dengan mudah menjatuhkan energi iblis. Para pemuja di sekitar terkejut. Namun, Chun Youn tidak. JJJKKK. Chun Youn membekukan inti hitamnya. Karena terkunci di dalam es, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya lagi. Sekarang yang tersisa hanyalah membawa Ko Wang Hur dan Ho Sangwa kembali. Mungkin karena mereka berbagi energi inti hitam yang sama, mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka saat melihat Chun Youn dan energinya. Mata Chun Youn berbinar saat dia meletakkan tangannya di Ko Wang Hur, yang tidak bisa bangun dari lantai. Yang Mulia, apa itu? Chun Youn menjawab pertanyaan sama Cak. Energi iblis inti sedang merambah bagian dalam mereka. Itu setara dengan energi setan langit yang beraksi di Chun Youn. Di Ho Sangwa, energi telah menembus dantiannya. Tidak bisakah energinya dikeluarkan? Itu bukan hal yang sederhana. Jika kamu mencoba membuang energi yang telah menembus ke dalam, dantian akan rusak. Jika itu terjadi, akan berakibat fatal bagi orang tersebut. Tapi, jika kita membiarkan mereka seperti ini, bukankah Ko Wang Hur dan Ho Sangwa akan terobsesi dan berubah menjadi iblis jahat? Mendengar kata-kata sama Cak, mata Chun Youn menjadi gelap. Saat orang di sampingnya bingung, Chun Youn berbicara. Ada cara yang bagus. Ya, bab 470. Bab 470, Iblis 2. Mendengar bahwa mungkin ada inti lain di dalam mayat macan putih, tetua ke-6 Mong Mu dan Ko Wang Hur dari 6 pedang dan Ho Sangwa memutuskan untuk mengeluarkannya. Meski sudah mati, daging dan bangkai harimau itu keras. Sulit untuk memotongnya dengan energi internal atau senjata. Jadi mereka harus membongkarnya dengan pedangki. Memotong. Apakah benar ada inti lain? Ho Sangwa mengerutkan kening pada darah hitam lengket yang menetes ke tubuhnya. Meskipun dia telah mencapai akhir level Supermaster, dia masih lemah dibandingkan dengan Ko Wang Hur dan Mong Mu. Tidak, saya pasti bisa merasakannya di dalam. Aku juga, tetua Mong Mu. Meski tubuhnya besar, keduanya masih bisa merasakan keberadaan energi. Ketika tubuh penyu naga yang mati dibongkar, energi spiritualnya tidak mengalir sejauh ini. Tampaknya ada di sana, Ko Wang Hur, yang sedang memotong daging, menunjuk ke suatu tempat. Mong Mu kemudian memotong area itu dengan hati-hati.
Makanan. Cahaya aneh bersinar menembus daging harimau putih yang mati. Biasanya cahayanya terang, tapi yang ini terlihat gelap. Wong, jika itu adalah inti, maka energi suci murni harus keluar, tetapi energi ini gelap dan ganas seperti kejahatan. Yang beralamat buruk. Tetap saja, itu harus menjadi intinya. Itu jelas dari energi yang kuat. Yang harus mereka lakukan hanyalah memindahkannya. Tetua Mongmu, yang memegang posisi lebih tinggi dari mereka, memberi perintah kepada Ko Wanghur dan Ho Sangwa. Tuan berkata bahwa energi inti ini kuat, jadi kontak langsung dengannya berbahaya. Inti Flame Kilin, yang terbuat dari ki api, akan membakar semua yang menyentuhnya. Demikian juga, inti dari penyu naga akan menyetrum orang dengan melepaskan petir jika disentuh. Chun Youn telah meminta ketiganya untuk mengambil inti karena keterampilan mereka yang kuat. Dipahami, Ko Wanghur membungkus kedua tangannya dengan energi. Dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di sekitar inti setan. Saat itu, papapak, apa ini? Dia jelas menutupi tangannya dengan energi. Namun, energi menembusnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Ko Wanghur segera mencoba mengeluarkan energi itu, tetapi kecepatan energi itu merembes ke dalam tubuhnya dan menyebar di luar imajinasinya. Saat Ko Wanghur menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, panik, Ho Sangwa berteriak. Wanghur, apa yang terjadi? Ketika tidak ada jawaban, dia bergegas dan mencoba mengeluarkan inti hitam dari Ko Wanghur. Karena dia tahu untuk tidak menyentuhnya, dia mencoba mengguncang bahu Ko Wanghur untuk membuatnya menjatuhkannya. Kia, gemetar. Energi tak menyenangkan mulai memasuki tubuhnya saat dia meletakkan tangannya di atasnya. Hanya itu yang mereka ingat. Semua orang harus dibunuh. Semuanya harus dihancurkan. Ketika energi jahat menyelimuti tubuh mereka, mereka menjadi tawanan sifat iblis dari energi tersebut, dan perasaan benci dan marah mulai meningkat. Tetapi, banyak hal berubah ketika sesuatu yang luar biasa memasuki tubuh mereka. Tampaknya lebih murni dan jauh lebih ganas daripada energi awal. Wong, energi seperti jurang yang dipenuhi kegelapan mengendalikan energi ganas yang mulai mengamuk di tubuh mereka. Energi yang lepas kendali segera menjadi bagian dari mereka. Oh, sebuah getaran menghampiri mereka. Orang-orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu, dua orang yang telah dirasuki oleh energi iblis dan berlarian dengan niat membunuh sekarang sedang duduk di tanah dan bermeditasi. Kabut hitam menutupi tubuh mereka seperti kepompong. Di dalam diri mereka, energi iblis perlahan menjadi stabil. Chun Youn yang melakukannya. Dengan teknik yang dibuat oleh Nano untuk menggunakan energi iblis langit dalam pedang, kita dapat mengontrol energinya. Kekuatan pedang setan langit adalah teknik yang diciptakan Chun Ma untuk menghadapi energi setan langit. Meskipun itu yang paling efektif, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh para bangsawan, jadi Chun Youn harus menggunakannya pada mereka dengan bantuan Nano. Selesai. Sudah stabil sekarang. Itu berhasil. Mereka yang energinya terkikis oleh energi iblis perlahan-lahan mengendalikannya. Sekarang, bahkan jika Chun Youn melepaskan tangannya, mereka bisa mengatasinya. Sekarang terserah mereka. Jika mereka dapat mengontrol energi iblis secara stabil di dalam tubuh mereka, maka mereka akan dapat memiliki energi spiritual seperti api hubong dan petir bakgi. Dan itu tidak lama. Wong, kepompong kabut hitam di sekitar Ko Wanghur menghilang seperti bunga mekar. Dan keduanya, yang sudah selesai, membuka mata mereka. Kultus yang melihat ini semuanya tegang. Oh, mata yang berubah menjadi hitam kembali ke keadaan semula. Sama Cak dan Hubong, yang berdiri di dekat mereka, berseru. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Ko Wanghur, Ho Sangwa. Energi dari dua orang yang berhasil menundukkan energi ganas itu berbeda. Seperti saat Chun Youn akan melepaskan energinya, rasanya ganas dan gelap. Ko Wanghur menatap tangannya dengan tak percaya. Kabut hitam naik dari kedua telapak tangan. Wong, mereka memancarkan energi iblis yang telah diwujudkan. Apa ini? Saat energi dirasakan, dia bisa merasakan seberapa banyak energi memaksimalkan kekuatannya. Sepertinya dia bisa menghancurkan apa saja.
Hou Sangwa juga bingung dan bertanya-tanya tentang energinya. Wang Hur, apa ini? Mereka adalah orang-orang yang tubuhnya terkikis oleh energi. Sangwa, mengesampingkan pertanyaan itu, Ko Wang Hur, yang memastikan bahwa kekasihnya baik-baik saja, tersenyum. Lalu terdengar suara dari belakang mereka. Saya melihat bahwa Anda sudah bangun. Yang mulia, keduanya segera berlutut dengan satu lutut. Karena malu, Ko Wang Hur berbicara. Kami memohon maaf. Anda memperingatkan kami untuk berhati-hati, tetapi kami membuat kesalahan besar. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia ingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kendali. Seolah tidak peduli, Chun Youn menanggapi. Tidak, jika saya tahu bahwa energi iblis di dalamnya sekuat ini, saya akan mengambilnya sendiri. Bahkan seorang superior master seperti Ko Wang Hur kehilangan kendali. Jika sekuat ini, Marakim atau Dan Jucheon seharusnya diminta untuk merebut intinya. Namun, keduanya tidak dalam posisi menerima perintah karena mereka masih menyembuhkan luka dalam mereka. Tetap saja, terima kasih kepada Tuhan, nyawa kami terselamatkan, dan Anda mencegah kecelakaan besar. Terima kasih atas rahmat yang telah Anda tunjukkan. Terima kasih atas rahmat yang telah Anda tunjukkan, Tuanku. Jika bukan karena Chun Youn, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan berapa banyak pemuja yang akan terbunuh. Keduanya benar-benar bersyukur bahwa tidak ada hal besar yang terjadi. Tentu saja, tetua ke-6 Mongmu hampir kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan, apakah boleh jika saya meminta satu hal saja? Chun Youn mengangguk pada pertanyaan Hou Sangwa. Ketika kami menggunakan teknik yang Tuhan tuntun kami, energi iblis memantapkan dirinya di dantian. Saya tidak tahu caranya. Energi iblis yang ganas. Energi itu sama sekali berbeda dari energi spiritual. Itu wajar baginya untuk bertanya-tanya. Chun Youn tersenyum pada keduanya. Energi setan langit. Tidak, ini energi setan. Energi iblis. Energi iblis yang merusak yang merupakan kebalikan dari energi ilahi. Chun Youn menamainya dari energi setan langit dan menyebutnya energi setan. Itu adalah asal dari demon sejati yang membuat Sky Demon Order yang mereka sembah. Chun Youn senang melihat keduanya baik-baik saja. Jika kita bisa mengajari prajurit lain dari kultus tentang energi iblis, maka kita akan bisa menanggapi bahkan musuh dengan energi spiritual. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Chun Youn karena kepedulian sama Cak. Sama seperti Chun Ma yang memungkinkan generasi mendatang untuk bersiap menghadapi krisis, Chun Youn meletakkan fondasi baru bagi kultus iblis untuk berdiri tegak, energi iblis. Waktu berlalu, hari telah terbenam, dan kremasi jenazah yang dikumpulkan di dekat danau telah selesai. Hanya abu hitam yang terbakar yang tersisa. Mengi. Kultus memegang obor saat mereka turun dari gunung dalam barisan. Gelap, hati-hati berjalan ke bawah. Bagi yang turun duluan, segera siapkan baraknya. Ya, di atas, bau darah dan daging yang terbakar tetap ada, itulah sebabnya mereka terpaksa pindah ke bawah. Ada orang yang melihat ke bawah gunung. Itu adalah Chun Youn dan Munku. Saat melihat orang terakhir menuju ke bawah, Chun Youn bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah Anda akan berbicara sekarang? Keduanya telah menunggu yang lain untuk turun terlebih dahulu. Itu karena Munku mengatakan dia ingin mengatakan sesuatu. Ketika dia bertanya, Munku berkata bahwa dia ingin berbicara ketika hanya mereka berdua. Munku, atas pertanyaan Chun Youn, wajah Munku memerah. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi Munku terus bernapas, lagi dan lagi, berdeham dan bernapas lagi. Yang mulia. Apa pendapatmu tentang menjadi seorang ayah? Chun Youn mengerutkan kening mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Menjadi seorang ayah. Chun Youn yang hendak bertanya tiba-tiba menjadi kaku. Chun Youn merasa aneh dengan sikap Munku. Dia bingung dengan pertanyaannya, tetapi dia segera menyadari apa yang ingin dia katakan. Chun Youn memegang tangannya yang gemetar dan bertanya. Munku, apakah kamu? Bahkan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lengkap. Kejut, tatapan Chun Youn beralih ke suatu tempat. Dan suara Nano bergema di telinganya.
Personil yang terdeteksi mengenakan setelan dalam mode siluman. Mode siluman. Wong. Mata Chun Youn bergetar dan augmented reality terbuka. Dalam augmented reality yang terbuka, sosok dalam partikel merah yang cukup jauh darinya bisa terlihat. Pada saat itu, sosok dalam partikel merah menjangkau dan membidik seseorang. Bahaya, sesuatu dipecat. Itu sangat cepat. Chun Youn dengan cepat bereaksi dan meraih leher Munku. Pak, Yang Mulia, Munku bingung tapi lebih kaget lagi saat melihat jarum kecil di antara jari tengah dan telunjuk Chun Youn. Beraninya mereka, Munku, tolong tunggu aku. Swoosh. Chun Youn langsung menghilang. Chun Youn, yang langsung bergerak, mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Jelas, tidak ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi area itu bergetar di mana tangannya terulur. Tunjukkan dirimu. Di ruang tempat Chun Youn menjangkau, sesuatu bergetar. Cak, ruang yang berkilauan retak, dan api biru meledak, memperlihatkan seseorang. Itu adalah fenomena yang aneh. Orang yang ditangkap oleh Chun Youn terbatuk-batuk seolah bernafas menjadi sulit. Kuak, mari kita bicarakan tentang ini. Mata Chun Youn melebar saat dia menatapnya. Dia adalah seorang pemuda berusia awal 30-an dengan pakaian unik yang tidak dapat dilihat di Jianghu. Dan dia, Chun Isa, keturunan yang menyuntikkan mesin nano ke Chun Youn.